Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena itu menolak rezeki 40 hari. Orang yang sandar di daun pintu itu rezekinya tertahan 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Menyapu di malam hari di rumah itu menolak rezeki, Pak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Baju yang sementara sudah dipakai dibuka, alasan mau dicuci kemudian dijadikan lap ketika malam hari, besoknya dicuci. Jangan coba-coba pakai mencari rezeki, kau tidak akan berhasil. Hikmah larangannya istilahnya pemali. Kalau fikih larangannya haram dan makruh. Jadi kalau orang bicara mengatakan pemali berarti bukan fikih, pasti hikmah itu. Jadi ilmu hikmah larangannya pemali. Kalau ilmu fikih larangannya perintah. Di situ kan wajib, haram, makruh, mubah dan sunnah. Itu ada 5. Kalau standar fikih, kalau standar ilmu hikmah pasti pemali. Makanya bapak ibu kalau ketemu dengan nasihat mengatakan pemali, itu bukan ilmu fikih, itu pasti ilmu hikmah. Karena larangan dalam hikmah itu disebut pemali, bukan pakai haram. Ini yang harus saya luruskan. Makanya dia mengatakan pemali sandar di daun pintu. Pemali menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Pemali menyapu di rumah di malam hari. Itu kenapa pakai pemali? Karena itu semua ilmu hikmah. Itu pemali kalau kau kerjakan tidak berdosa, tapi ada dampaknya ke kehidupanmu. Itu istilah pemali. Ini yang harus ditahu. Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena itu menolak rezeki 40 hari. Orang yang sandar di daun pintu itu rezekinya tertahan 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Menyapu di malam hari di rumah itu menolak rezeki, Pak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Baju yang sementara sudah dipakai dibuka, alasan mau dicuci kemudian dijadikan lap ketika malam hari, besoknya dicuci. Jangan coba-coba pakai mencari rezeki, kau tidak akan berhasil. Itu dipakai istilah pemali karena larangannya kau tidak berdosa, tapi dampaknya ke kehidupanmu besar. Maka umumnya dia pakai pemali. Ini orang campur-campur, Pak. Pemali ditarik ke fikih. Salah betul itu? Baru dia salahkan. Makanya kan begini. Kenapa perempuan dilarang buka mulutnya kalau mengunyah kalau makan? Laki-laki kan tidak. Perempuan kan dilarang membuka bibir itu ketika makan. Hanya pada saat menyuap itu disuruh buka. Pada saat dia makan itu disuruh tutup. Hanya bagian rahangnya yang bergerak. Itu karena mempengaruhi dirinya. Kalau ada perempuan menutup bibirnya ketika dia mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu hikmahnya. Karena bibir atas itu konek dengan bawah. Itu sudah tahu. Kalau belum tahu itu, Pak, pusing betul itu. Iya. Makanya orang tua mengatakan pemali wanita makan itu bunyi. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Karena ada itu, biasa makan, tangannya kayak eskavator. Ya, ambil sini, padahal ada ikan di depannya, dia ambil ayam di sana. Itu kan dilarang. Makanya mengatakan pemali melangkahi makanan. Kenapa? Orang yang mengambil makanan yang jauh darinya, kalau ada rezekinya, dia harus urus baru bisa sampai ke dia. Tapi kalau dia tidak mengambil yang jauh, hanya di depannya, orang yang akan menguruskan rezeki untuknya. Itu yang dipakai ulama kita dulu. Maka daji mau tiktai andre magai supaya dalek mudah pan rasa-rasa kok. Itu kan yang dipakai, Pak. Makanya dia pakai istilah pemali. Begitu. Makanya orang Bugis pakai baki supaya diputar. Itu hebatnya, Pak. Tapi ini kan kadang hilang toh. Makanya siatkan, memang harus ngaji, Pak. Karena kalau kita tidak tahu itu arahnya kemana, ilmu akidah larinya ke sini, ilmu fikih larinya ke sini, larangan fikih larinya ke sini, larangan akidah larinya ke sini, itu jadi masalah. Sekarang orang kan banyak campur-campur, salaman, taksim ke orang tua, sungkeman itu musyrik karena dianggap menyembah orang tua, padahal itu adab. Tidak bisa adab ditarik ke tauhid, Pak. Tidak bisa, pasti hancur agama. Salaman, takzim ke orang tua dengan sungkeman itu kan adab. Tidak boleh ditarik ke tauhid.
Hormat kepada bendera merah putih musyrik karena menyembah bendera. Itu karena dia bicara akidah, padahal takzim kepada para pejuang. Jadi kalau adab larinya ke takzim, kalau akidah larinya ke keyakinan. Makanya penghamba lari ke tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Kan begitu. Makanya itu kan dibagi. Kalau fikih kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau akidah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kalau akhlak, lari masuk ke tasawuf. Gurunya disebut mursyid. Kalau guru fikih disebut beda. Tidak boleh disamakan. Yang sekarang ustaz campur-campur. Contoh akhlak ditarik ke tauhid. Makanya tidak boleh hormat ke bendera. Ini coba-coba. Saya kasih tahu Pak, kalau tidak boleh hormat ke bendera karena dianggap itu penyembahan, maka bapak ibu juga tidak boleh makan obat. Karena itu musyrik juga itu. Coba. Iya, ada saya bilang nanti berhenti sakit kepala kalau sudah minum Paramex, itu musyrik itu. Enggak bisa dicampur Pak. Kalau fikih pasti berbeda pendapat. Syafi'i berbeda Imam Malik, tapi tidak pernah bertengkar. Kalau Syafi'i datang ke masjidnya Abu Hanifah, dia bermalam di sana. Ketemu dengan Abu Yusuf, ketika Imam Syafi'i disuruh jadi imam, dia imam sholat isya dan sholat subuh. Tapi ketika sholat subuh, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, menunggu Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut subuh. Baru dia tidak sujud sahwi. Selesai salam ditanya, kenapa tidak kunut? Nah, kau yang memerintahkan kunut. Kalau orang tidak kunut, sujud sahwi. Imam Syafi'i mengatakan, mana mungkin saya kunut? Masjid ini masjidnya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak kunut subuh. Yang ikut di belakang saya muridnya Abu Hanifah. Di depan sana ada kuburannya. Saya keliru karena saya tamu. Mana mungkin saya mau merubah yang ada di sini. Itu Imam Syafi'i Pak. Kita datang ke masjidnya orang langsung mau jadi imam. Langsung kencang-kencang lagi. Padahal di sana lain adabnya. Semua ibadah itu Pak ada resep gampangnya. Ada resep gampangnya. Begini, kadang-kala kita selalu mau ambil yang tinggi, baru kita dibawa. Tidak bisa. Maka guru tekemui, ya kok anak manu, alingi beni, ya kindo manu, alingi berleh. Nih. Kalau anak ayam, ya kasih beras. Tapi kalau induknya, kasih jagung. Tapi jangan coba-coba kasih jagung ke anak ayam. Pasti dia tidak bisa makan. Sama dengan ilmu agama, jangan kita mencari yang terlalu tinggi, menyusahkan diri, kemudian sebenarnya posisi kita di bawah. Semua agama itu kan ada, makanya itu selalu ada turunan. Makanya kan haji wajib, ada umrah, syahadat wajib, sholawat sunnahnya. Kemudian sholat fardu ada, sholat sunat ada, puasa wajib ada Ramadan, puasa sunnah ada. Sedekah itu sunnah, wajib zakat. Jadi ibadah itu kan selalu ada turunannya. Dalam kaidahnya pun itu selalu ada turunan Pak. Saya kasih tahu begini. Orang kalau sholat itu kan ada dua versi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah kita mau pakai anta'budallah ka'annaka tarahu. Padahal standar kita belum sampai ke situ. Kalau tidak sampai pakai yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Supaya kau tidak susah. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihat. Itu yang kita mau pakai. Makanya kalau sholat Allahu Akbar lama sekali. Karena nanti mau terkoneksi ketika mau masuk masjid. Ulama yang terkoneksi 24 jam selalu tidak terlepas. Itu gampang kalau itu yang dipakai. Tapi kita yang belum pakai itu makanya dipakai yang kedua. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kau yakin saja Allah melihat kamu. Selesai. Allah lihat saya ruku, Allah lihat saya bangkit, Allah lihat saya sujud. Itu yang paling gampang, tidak capek-capek naik. Coba, mana kan begitu? Kadang-kala kita sudah ngaji, nah ini Allah begini, baru stresnya karena itu yang dia mau pakai. Ulama kita dari dulu kan tanya, kau sudah kenal Allah? Ini Allah ada di atas. So, kalau ada di atas berarti kau yakin saja dia melihat kamu. Kan begitu. Kenapa ketika ada orang bertanya, fa'in Allah? Rasulullah mengatakan, wallahu alal arsis tawa. Belum keluar dari pintu masjid, datang lagi, fa'in Allah ya Rasul. Apa kata Nabi? Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dua pertanyaan sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Karena satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Yang ahli tasawuf dikasih tahu wallahu akrabu min hablil warid karena dia sudah terkoneksi.
Yang kedua, yang pertama bertanya fa'ina Allah, disebut Allahu alal arsy istawa. Allah itu ada di atas. Karena kalau dibilang lebih dekat dari dalam, dia bilang wah Allah ini banyak. Yang paling mudah itu mengkoneksikan, yakin melihat kita. Itu aja. Coba. Makanya takwa itu bukan takwa itu bahwa selalu mengingat Allah, tidak. Tapi takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah takwa. Karena kalau mau ingat, oh pasti lepas. Kau ingat ini muncul lagi, ingat ini muncul lagi. Tidak mungkin, pasti bolak-balik. Tapi kalau kau yakin dia melihat, pasti gampang Pak. Dia lihat saya ruku, dia lihat saya sujud, dia lihat saya sholat. Selesai. Enak sekali itu. Daripada yang lain, Allah Akbar. Wah. Pasti lari juga itu. Itu kan gampangnya istilahnya ada standar di bawah, ada standar maksimal. Kalau Bapak Ibu sudah sholat mengatakan, wah dengan kawak guru ya Pak Ustaz. Saya tidak pernah belajar sholat Pak Ustaz. Sedikit saja aku hafal, gampang. Yang penting mau sholat, hafal 5. Yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua hafal Fatihah. Yang ketiga hafal syahadat. Yang keempat hafal sholawat. Yang kelima hafal salam. Kalau sudah hafal ini sholat makin. Karena itu yang wajib bacaan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Fatihah yang kedua wajib. Bacaan surah kan sunnah, doa iftitah sunnah, bacaan ruku sunnah. Yang wajib itu cuma rukunya. Bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Sujud wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara dua sujud, bacaannya sunnah. Yang duduknya itu wajib, sujud kedua wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat yang wajib dalam tahiyat itu tahiyat awal sampai sholawat. Yang wajib secara adalah syahadat dan sholawat. Salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri itu sunnah. Kalau Bapak tidak hafal yang lain, cukup hafal yang 5. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian ruku. Apa dibaca kalau ruku? Tidak usah ada dibaca. Yang penting sholat Pak. Karena gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Kan begitu. Tahiyat syahadat dengan sholawat, kemudian salam ke kanan. Makanya ikut jadi makmum. Itu yang paling enak. Kalau sholat sendiri Pak, bebannya berat. Karena kita ditanya sendiri. Tapi kalau berjamaah, walaupun nanti ada pertanyaan sendiri, tapi bisa mengikut. Makanya dikatakan sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau ada senter Pak, 20 baterainya sama satu, mana yang terang? Pasti yang 20. Kalau senter satu baterainya mati, tidak mungkin menyala. Tapi kalau 20 baterainya ada mati, kasih simpan di tengah, masih menyala itu. Makanya kau kepak dari jamaah gimpe, acipirap bawan nih. Kan begitu. Itu resepnya sebenarnya agama. Kalau kau tidak mampu sempurna sebenarnya, lari ke sini supaya kau bisa ikut sama-sama. Kan begitu. Makanya saf yang paling bagus itu di belakang imam. Kenapa? Tidak terganggu. Kemudian yang depan itu paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin itu didoakan malaikat. Tapi tidak bisa dipakai itu Pak. Bahwa semua yang bayar sebelah kanan, nanti kiri kosong. Atau diakali, imamnya dibawa ke sudut. Supaya semua orang sebelah kanan. Makanya ilmu mustahab tidak boleh masuk dalam ilmu hukum fikih. Karena dia masuk dalam keutamaan. Itu kan ilmu agama begitu Pak. Kadang orang bilang, oh ini yang paling utama. Sehingga semua yang di sini disalahkan. Oh itu jadi masalah. Ya, makanya Bapak kalau datang ke masjid, usahakan di sebelah kanannya imam. Itu tempat paling bagus Pak. Pertama di sebelah kanan. 7 orang ini di belakang imam, itu istimewa Pak. Tapi jangan coba-coba berdiri di situ. Jangan sembarang. Kalau imamnya salah, siapa yang mau ganti? Berani situ. Teman datang di situ baru Sabtu Minggu masuk masjid, langsung berdiri di situ. Oh ini yang paling afdal. Sekalinya imamnya salah, balik begini. Bagaimana? Ini kan jadi masalah. Makanya agama itu kan ada aturannya juga. Ya, memang bagus di situ, tapi siapa dulu? Iya, makanya ulama bilang ya samping situ kau sedikit, supaya nanti kalau salah ini ada yang bisa ganti. Makanya ada masjid itu Pak, beberapa masjid saya protes. Kenapa? Dia tidak bikin pintu darurat di depan. Harus ada pintu darurat itu di sebelah kiri atau kanan imam. Karena kalau imam batal wudhu supaya dia bisa keluar ke situ lewat situ. Ada masjid tertutup rapat di situ. Imamnya batal, masa dia mau melangkahi kepalanya makmum ke belakang? Itu kan bikin siksa Pak. Tanggung jawab imam itu berat. Imam yang tidak lewat pintu makmum itu pasti hafalannya kuat. Dan hampir dipastikan tidak akan salah bacanya. Imam itu jangan sholat sunat di masjid. Suruh sholat sunat di rumahnya. Rumahnya imam itu adalah rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu pasti yang sebelah kanan masjid itu. Atau sebelah kiri. Jadi dia masuk ke situ sholat sunat simpan sajadah di situ. 3 tahun saja dia istiqomah sholat sunat di situ. Dia tidak akan meninggal kecuali dia mimpi ketemu Nabi.
Itu jalur khusus kalau mau ketemu Rasulullah, suruh lakukan itu. Cuma kadang ada imam itu sholat sunnah di masjid. Masuk sholat sunnah. Situ di dalam. Mestinya imam itu nanti iqamat orang baru masuk. Setelah doa bersama dia kembali masuk ke situ sholat sunnah. Dia akan ditemui oleh Rasulullah. Itu ulama kita sudah lakukan, makanya dia tahu. Jangan coba-coba bicara di atas sajadah tempatnya itu. Mihrabnya. Jangan coba-coba ucapkan lapas-lapas kalimat dunia di situ. Supaya doanya mustajab. Ini yang sekarang imam muda Pak, main Facebook di tempatnya. Yang bahaya. Makanya saya sering tegur itu, Pak, jangan. Bisa kau bergeser, jangan di situ di tempat. Itu saking memuliakannya tempat itu. Karena satu-satunya tempat itu yang bukan disebut masjid, itu mihrab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam ana laki hadza. Kan di situ. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Makanya orang yang tidak punya keturunan, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, sudah tidak ada. Kalau orang Pak sudah menopause, dokter pasti mengatakan tidak mungkin melahirkan. Tapi kenapa Nabi Zakaria bisa melahirkan anak dari istri yang menopause? Itu karena memohon di mihrab. Makanya ulama mengatakan sesuatu yang mustahil ketika kau minta di mihrab itu tidak mustahil. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj menemui dua nabi yang unik itu, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir dari wanita menopause, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu dua hikmah itu, Pak. Tapi saya tidak jelaskan itu. Kondisi itu ilmunya luar biasa. Kalau orang kaji itu dalam sekali itu. Sama dengan Nabi Ibrahim, banyak orang tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar. Padahal dia seorang nabi. Kenapa dia dibakar? Itu Allah ingin perlihatkan bahwa api pun tidak akan membakar tubuhnya Ibrahim. Kalau kau bisa ikuti apa yang dilakukan Ibrahim. Ini yang dipakai. Nabi Ibrahim itu Pak, tidak makan makanannya kecuali dia sedekahkan. Jadi kalau sudah dihidangkan makanan oleh istrinya, dia keluar jalan cari fakir miskin, baru dia panggil ke rumahnya, baru dia suapi, baru dia makan. Makanya disebut Khalilullah. Apa yang terjadi? Ketika ada makanan tidak dimakan kecuali disedekahkan lebih dulu, maka ketika dia dibakar, itu api tidak membakar Ibrahim. Padahal bukan terhindar, tetap masuk ke dalam api selama 40 hari. 10 Muharram itu kan keluar. 40 hari di dalam api tidak bisa menghanguskan tubuhnya Ibrahim. Kenapa? Karena sifat membakarnya yang dicabut. Bukan api yang dipadamkan, Pak. Sangat mudah Allah mematikan api, tapi Allah ingin perlihatkan bahwa api itu pun tidak berani membakar tubuh yang bersekanan masuk ke dalamnya. Itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Makanya yang suka makan haram-haram sedikit ini, ya itu kan api-api kecil itu, Pak. Itu kan aja itu. Iya. Hanya kalau mau terhindar dari api neraka kan itu. Kullu lahmin nabati min hanarin min pannaru auladin. Kan itu. Setiap daging yang termasuk dalam makanan yang haram, maka api neraka yang akan membersihkan. Kan itu sih kuncinya. Sinilah ilmu orang tua dulu ada istilahnya mula balu. Kan ada toh? Ada orang istilah mula balu toh? Ada semula balu, Bu. Pembeli pertama uangnya irakotai baru simpan. Oh, salah memang. Dari situlah pakai istilah mula balu. Yang dimaksud mula balu, ketika pertama kau menjual, jangan kau ambil langsung itu. Sisakan sebagian untuk kau sedekahkan, supaya kau tidak akan terbakar tempatmu dan usahamu tidak akan macet. Itulah ya semula balu. Yo po ini rakko ini taro. Nah, pemakan mula balu. Salah memang nih. Ini bahayanya kalau tidak tahu ilmu, Pak. Diikuti mula balu, diikuti, tapi dia napahangi ke dipakiro. Maka orang yang melakukan itu setiap pembeli pertama dia sedekahkan, namona tunu api tawulun rona de tonan rea. Itu kuncinya. Dan itu ilmu, maka datang pandita aja mau pakai Pak Donga Salama, ya mana tuh mau jamah. Cuma sekarang makan kamatoje wa guri Pak Ustaz mula balu, nan mati api, nan mau taruh nih. Kan begitu. Ini yang tidak ditahu kita.